Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah video tentang tawuran. Dan kami akan mengenalkan anggota kami. Oke, saya Ali Adrian. Saya Farhan Hazim. Saya Fatri Syaula. Saya Aditya Suprianto. Saya Andika. Oke, baik. Definisi tentang tawuran, di mana menurut Mulyana, tawuran adalah bentuk konflik sosial yang biasanya terjadi secara kolektif dan melibatkan kelompok tertentu. Konflik ini dipicu oleh berbagai faktor seperti rasa solidaritas kelompok, kemudian tekanan lingkungan, dan juga lemahnya kontrol sosial. A few moments later. Bang, gue dengar anak SMA ada yang mukul anak gue kemarin. Lu apa tiba-tiba datang ke sini? Gue dapet info dari temen gue, kalau lu anak-anak lu kemarin mukulin anak temen SMA gue. Ya udah kalau gitu, kalau anak-anakku pada berani buat tungguin di jembatan sana. Oh, jadi kita tawuran deh? Iya, buat tungguin. Sekarang? Iya. Ada seorang siswa SMK Informan kita yang berusia 16 tahun berbagi pandangannya tentang tawuran. Ia menekankan dampak negatif tindakan kekerasan ini bagi diri sendiri, keluarga, maupun sekolah. Meski pernah menyaksikan perkelahian, siswa ini memilih untuk menjauhinya. Ia melihat pengaruh teman sebaya dan media sosial sebagai faktor utama untuk mendorong terjadinya tawuran. Siswa tersebut juga mengapresiasi upaya pencegahan tawuran yang dilakukan oleh sekolahnya, namun mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial yang bijak. Ia berharap lebih banyak remaja dapat menyadari bahaya tawuran dan memilih kegiatan yang lebih positif. Di sini ada nama pencegahan tawuran. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu gimana mengajarkan anak untuk cara mengelola kekerasan atau cara mengelola emosi kita dengan cara-cara yang baik, dengan adanya menghargai perbedaan antar pendapat sesama teman kita, atau menyelesaikan masalah dengan tanpa kekerasan, lalu tidak untuk melakukan tawuran di sekolah, atau gimana keluarga yang merangkul atau menambahkan nilai-nilai empati dalam toleransi. Lalu yang kedua, ada lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu sangat berpengaruh dalam hal-hal yang baik untuk tidak melaksanakan tawuran, seperti memberikan contoh yang positif dan menyediakan kegiatan-kegiatan yang baik yang dimana dapat mengalihkan dari anak muda yang melakukan tawuran. Lalu yang ketiga, penegakan hukum yang tegas atau hukum yang tidak membeda-bedakan antara sekolah lain, yang dimana diperlukan untuk memberikan efek jerat pada perilaku tawuran itu sendiri. Lalu di sini ada yang keempat, di mana kesadaran bersama. Di sini kesadaran bersama ada kesadaran yang saling mengingatkan antara teman-teman yang lain untuk tidak melaksanakan tawuran itu sendiri, atau saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal itu. Ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan terjadinya tawuran. Yang pertama, adanya lingkungan yang kurang kondusif. Yang kedua, kurangnya kegiatan positif bagi para remaja. Yang ketiga, adanya perselisihan antar kelompok yang menyebabkan terjadinya tawuran. Oh iya, di sini tuh ada namanya faktor budaya. Tahu nggak sih faktor budaya? Budaya itu kan istilahnya ada kayak misalnya di dalam tawuran sendiri itu namanya tradisi ya. Jadi kenapa faktor budaya itu mempengaruhi tawuran? Jadi menurut dari kelompok kami, faktor budaya itu mempengaruhi tawuran itu sendiri. Yang pertama, tradisi dari sekolah. Jadi ada di mana sekolah itu mempunyai tradisi yang beragam, entah tradisinya yang mengarah kepada tawuran. Contohnya ada tradisi balas dendam, tradisinya senioritas, dan lain sebagainya. Tawuran memiliki beberapa penyebab, yaitu ada depresi, menimbulkan luka di tubuh, dan bisa menyebabkan gangguan perilaku seseorang. Akan tetapi, tawuran tidak hanya itu saja penyebabnya, bisa merusak baik kita, keluarga, lingkungan sekitar kita, dan bisa juga menimbulkan nama sekolah kita itu menjadi jelek. Nah, sudah tercemar di mana-mana. Peran masyarakat dalam menanggulangi tawuran diantaranya yang pertama, peningkatan pendidikan karakter, di mana di sini sekolah ini harus mendidik anak-anaknya untuk mengajari mereka caranya bertoleransi antar sesama. Kemudian juga ada penguatan kontrol sosial, di mana kontrol sosial ini di antaranya itu dipengaruhi oleh dukungan dari orang tua juga. Jadi orang tua mengontrol dan juga pihak sekolah. Kemudian ada fasilitas ruang aspirasi dan dialog, di mana ketika si anak ini atau anak sekolah biasa nongkrong, itu harus didampingi atau dikasih ruang terbuka untuk berdialog dengan gurunya, karena di sini peran guru sangat penting dalam mendidik baik karakter
sifat maupun akhlak di anak-anak sekolah. Itu. Ada juga peran orang tua yang dimana penting untuk anaknya yang sudah ikut tawuran, dimana orang tua dia mengambil peran penting bagi anaknya, kayak misalkan ngasih dia waktu buat bercerita kalau kesah apa yang dilakukannya di sekolah. Kekerasan bukan solusi. Damai adalah kunci. Hentikan tawuran, bangun persatuan. Mari bersama kita ciptakan dunia tanpa tawuran. Tawuran menghancurkan masa depan, damai itu pilihan. Tawuran hanya meninggalkan luka, damai menghadirkan kebahagiaan.